Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Keberadaan Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang berdiri setelah runtuhnya Kesultanan Demak. Berdirinya Kesultanan Pajang setelah Mas Karebet atau sering disebut Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono, dapat membunuh Arya Penangsang, penguasa Demak. Joko Tingkir kemudian mengambil alih tahta Demak. Joko Tingkir selanjutnya pada tahun 1568 memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Di Pajang, Joko Tingkir kemudian mendirikan kerajaan baru yang selanjutnya dikenal dengan Kesultanan Pajang. Joko Tingkir kemudian disahkan oleh Sunan Giri, salah seorang anggota Wali Songo, menjadi Raja Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya, yang berkuasa dari tahun 1568 sampai dengan tahun 1582. Dalam upaya memperkuat pemerintahannya, Sultan Hadiwijaya selanjutnya mengangkat cucu Sultan Trenggono yang bernama Arya Pangiri sebagai Adipati Demak. Selanjutnya, Sultan Hadiwijaya juga menghadiahkan daerah Mataram kepada Ki Ageng Pemanahan, tokoh yang dianggap paling berjasa dalam pendirian Kesultanan Pajang. Oleh sebab itu, Ki Ageng Pemanahan dikenal juga dengan sebutan Ki Gede Mataram. Mataram sebagai bagian dari kekuasaan Kesultanan Pajang dalam waktu singkat mengalami pertumbuhan yang pesat. Perkembangan itu terjadi berkat usaha dari putra Ki Ageng Pemanahan yang bernama Sutawijaya sebagai tokoh gagah berani dan ahli perang, sehingga mendapat julukan Senopati Ing Alaga atau Panglima Perang. Pemerintahan Sultan Hadiwijaya ternyata tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1582 Sultan Hadiwijaya dibunuh oleh seorang pegawainya. Terbunuhnya Sultan Hadiwijaya menyebabkan terjadinya perebutan tahta. Pangeran Benowo, putra Sultan Hadiwijaya, disingkirkan oleh Arya Pangiri, Adipati Demak. Arya Pangiri selanjutnya mengambil alih kekuasaan sebagai penerus Kesultanan Demak, yang kemudian berkuasa dari tahun 1583 sampai dengan tahun 1586. Setelah 3 tahun Pajang dikuasai oleh Arya Pangiri, selanjutnya Pangeran Benowo, putra Sultan Hadiwijaya, berniat merebut kembali kekuasaan Pajang. Dan untuk dapat merebut kembali kekuasaan Pajang, Pangeran Benowo selanjutnya meminta bantuan kepada Adipati Mataram, yaitu Sutawijaya, yang dikenal dengan nama Panembahan Senopati. Selanjutnya pada tahun 1586, pasukan Pangeran Benowo dan pasukan Panembahan Senopati menyerang Kesultanan Pajang dari 2 arah. Penyerangan itu kemudian memaksa Arya Pangiri menyerah kepada Panembahan Senopati. Selanjutnya Pangeran Benowo naik tahta, yang kemudian berkuasa dari tahun 1586 sampai dengan tahun 1587. Karena kuatnya pengaruh Panembahan Senopati pada saat itu,
menyebabkan Pangeran Benowo kemudian terpaksa mengakui kekuasaan Adipati Mataram. Pangeran Benowo kemudian menyerahkan tahta Pajang kepada Panembahan Senopati. Panembahan Senopati selanjutnya memindahkan Keraton Pajang ke Mataram. Panembahan Senopati kemudian mendirikan Kesultanan Mataram. Dengan begitu, berakhirlah kekuasaan Kesultanan Pajang. Itulah cerita mengenai keberadaan Kesultanan Pajang. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Ensiklopedia Sejarah dan Budaya Sejarah Nasional Indonesia 6. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita